Islam mulai berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Hal tersebut tidak lepas dari peran tokoh serta ulama yang hidup pada saat itu. Dan di antara tokoh yang sangat berjasa dalam proses Islamisasi di Nusantara, terutama di Pulau Jawa, adalah Wali Songo. Peran Wali Songo dalam proses Islamisasi di Pulau Jawa sangat besar. Para tokoh Wali Songo sangat dihormati oleh masyarakat Jawa. Hal ini karena ajaran-ajaran dan dakwahnya yang unik, serta sosoknya yang menjadi teladan serta ramah terhadap masyarakat Jawa, sehingga dengan mudah Islam menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Penduduk Jawa menganut Islam dengan sukarela, tanpa ada paksaan budaya ataupun kekerasan. Karena Wali Songo menerapkan metode dakwah yang lentur atau baik, sehingga dapat diterima baik oleh masyarakat Jawa, dan kehadiran para Wali Songo di tengah-tengah masyarakat Jawa tidak dianggap sebagai ancaman. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan menggunakan pendekatan budaya, karena banyak sekali budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Pendekatan budayanya dengan cara akulturasi seni budaya lokal yang dikemas dengan Islam, seperti wayang, tembang Jawa, gamelan, upacara-upacara adat yang digabungkan dengan Islam, dan dengan kepiawaian para wali menggunakan unsur-unsur lama sebagai media dakwah, dan sedikit demi sedikit memasukkan nilai-nilai ajaran agama Islam ke dalam unsur dakwah tersebut. Metode selanjutnya ialah menggunakan pewayangan. Nah, sebenarnya pewayangan ini sudah lama ada di Jawa. Sudah banyak pagelaran-pagelaran pewayangan yang dilakukan di Jawa, seperti di acara-acara tertentu, yaitu adalah upacara pernikahan, upacara kelahiran, upacara talak bara, dan juga lain sebagainya. Nah, lalu kemudian oleh salah satu Wali Songo, yaitu adalah Sunan Kalijaga, beliau menggunakan wayang ini menjadi salah satu aplikasi penyampaian dakwah secara Islami. Namun beliau melakukan beberapa modifikasi, yaitu pewayangan-pewayangan yang ceritanya berasal dari Mahabharata, lalu ada juga Ramayana, itu dimodifikasi menjadi cerita yang lebih Islami. Selain itu juga menambah karikatur-karikatur Islam dan juga mengubahnya menjadi pewayangan yang bersifat dua dimensi sehingga tidak menyerupai bentuk manusia. Ojo ngaku pinter yang durung bisa nggoleki lupute awake deke. Aja unggul yang ije seneng salah saka wong liya. Ojo ngaku sunyi yang durung bisa manunggul ing Gusti. Aja ngaku suci yen sampuyan isih ora bisa nyawiji karo Gusti. Nyatane ora nasing diarani wong suci. Kabeh wong mesti duwe kesalahan lan dosa. Malah para nabi uga nggawe kesalahan. Yen ana kesalahan kita bisa bali manggang insya. Dakwah media gamelan dan tembang. Tombo ati iku limo perkorone, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono. Tembang Tombo Ati ciptaan Sunan Bonang menjadi salah satu bukti bahwa seni musik gamelan dan lagu tembang menjadi salah satu strategi dakwah Wali Songo pada zaman dulu. Lagu tembang yang diciptakan tentu berbeda dengan tembang lain karena disisipi dengan ajaran Islam. Tidak hanya Sunan Bonang yang menggunakan dakwah dengan media itu, ada juga lagu lir-ilir yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Kedua tembang tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih bertakwa. Juga ada tembang Kinanti Sinom ciptaan Sunan Muria yang memiliki tujuan sama. Kebudayaan Islam terkait perayaan dan adat. Sunan Kalijaga paham betul bahwa masyarakat Jawa menyukai perayaan apalagi jika diiringi dengan musik gamelan. Karena itulah, para wali menyelenggarakan sekaten dan grebek maulud yang diselenggarakan pada hari lahir Nabi Muhammad SAW.
Dalam perayaan ini, gamelan diperdengarkan untuk mengundang penduduk, kemudian diikuti dengan dakwah dan pemberian sedekah raja berupa gunungan. Maka dengan cara ini, masyarakat itu akan tertarik mempelajari Islam. Selain itu, tradisi adat Jawa yang mengirim sesaji dan selamatan diubah dan diarahkan dengan cara yang lebih islami. Selamatan dilakukan dengan niat dan doanya bukan kepada dewa, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makanannya itu bukan digunakan untuk sesaji untuk dewa, tapi digunakan sebagai sedekah kepada penduduk setempat. Giri Kedaton adalah sebuah kerajaan Islam di daerah Gresik. Awalnya, Giri Kedaton adalah sebuah pondok pesantren yang didirikan oleh Raden Paku atau Sunan Giri. Suatu ketika, dikisahkan Raden Paku pergi menemui ayahnya yang menjadi ulama di masa itu, bernama Maulana Ishak. Ayahnya itu menyuruhnya untuk membangun sebuah pondok pesantren di daerah Gresik, yang tanahnya harus sesuai dengan tanah yang diperintahkan ayahnya. Raden Paku menemukan tanah yang mirip dengan yang diperintahkan ayahnya. Tanah tersebut terletak di Bukit Giri. Di atas bukit itu didirikan pesantren bernama Giri Kedaton yang menjadi pusat pendidikan. Meskipun hanya sekolah agama, namun murid-murid Giri Kedaton berdatangan dari segala penjuru, bahkan dari Ternate. Murid-murid Giri Kedaton ini tidak hanya kalangan rakyat kecil saja, namun juga para pangeran dan bangsawan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang insya Allah artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu semua saling mengenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan segala perbedaan, termasuk adat istiadat. Kita tidak boleh menghina adat istiadat orang lain. Kita sebagai umat manusia harus saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Salah satu cara penyebaran agama Islam oleh Wali Songo yaitu dengan cara berbaur dan membantu masyarakat. Karena salah satu cara terbaik untuk membuat seseorang tertarik dalam agama adalah dengan cara mencontohkannya lewat akhlak. Nah, para Wali Songo mencontohkannya dengan sikap yang lembut dan membantu masyarakat sekitar, sehingga para Wali Songo disukai oleh masyarakat. Contohnya seperti Sunan Giri yang terkenal dalam kalangan kasta rendah yang tertindas oleh kasta yang lebih tinggi. Sunan Giri juga menjelaskan bahwa dalam Islam kedudukan manusia adalah sama. Nah, selain itu para wali juga banyak membantu masyarakat dalam hal pengobatan, membantu aliran air sawah, dan masih banyak lagi. Sikap seperti inilah yang membuat para masyarakat tertarik untuk masuk Islam. Pada saat itu, masyarakat Jawa memang masih sangat lekat dengan kepercayaan nenek moyang. Agama Islam yang baru masuk Nusantara akan sulit berkembang jika penyebarannya dilakukan melalui cara-cara yang agresif atau melalui kekerasan. Oleh karena itu, para Wali Songo mengenalkan agama Islam kepada masyarakat dengan cara yang lebih bersahabat. Cara yang dilakukan oleh para Wali Songo terbukti berhasil karena sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang sudah menganut agama Islam.